Haleluya. Kami ucapkan selamat datang saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dalam ibadah tebusan pada petang hari ini. Walaupun hanya melalui audio visual di tempat kita masing-masing, saya yakin dalam ibadah tebusan kita akan menerima berkat secara khusus. Dan bagi hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan, Kapten Muhammad Iqbal akan menjadi berkat bagi kita dalam ibadah tebusan ini. Raja Daud mengatakan, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada rasanya tempat yang aman di dalam dunia ini kemanapun kita berada. Hanya di dalam Tuhan ada kenyamanan, ada kelegaan, ketentraman hati. Oleh karena itu mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan, menerima berkat-Nya dalam ibadah tebusan pada petang hari ini. Kita serahkan ibadah kita di dalam doa. Di dalam anugerah-Mu kami serahkan rangkaian ibadah tebusan pada petang hari ini ya Bapa, dan semua umat-umat Tuhan yang menyaksikan, yang beribadah, yang memuliakan nama Tuhan di tempat rumah mereka masing-masing ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan memberkati kami semua umat-umat-Mu, alat yang kami gunakan, sehingga dalam ibadah ini nama Tuhan kami muliakan. Inilah hidup kami ya Bapa. Kami serahkan dan tabiskan ibadah tebusan pada petang hari ini, dari awal hingga pada akhirnya, di dalam anugerah dan tuntunan dari Allah Bapa, penebusan Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa menyertai kita di dalam ibadah tebusan pada petang hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bersuka cita untuk Tuhan. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buat semua gelisah, Kau buat semua gelisah. Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa.
Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita sekalian untuk menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabatku sekalian. Apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, bukan? Apa kabar sahabat nanti jemaat Koros Jepang? Tentu baik-baik saja, bukan? Senang sekali saya Kapten M. Iqbal Papeo dapat menemani dan menyapa saudara-saudara sekalian dalam persekutuan ibadah
yang sangat diberkati Tuhan ini, sekalipun hanya melalui video, tetapi saya punya keyakinan yang pasti saudaraku, bahwa media tidak menghalangi berkat Tuhan. Amin. Media tidak menghalangi kasih Allah dinyatakan atas hidup dan saudara. Dan sungguh saya meyakini bahwa hari ini Allah telah menyediakan berkat-berkat khusus buat saudara-saudaraku jemaat Koros Jepon di tempat ini, dengan segala berkat-berkat khusus. Saya punya doa supaya kita semua baik-baik saja, kita semua sehat-sehat saja, rumah tanggamu diberkati, suami, istri, anak-anakmu, bahkan pekerjaan dan pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sahabatku, jemaat Koros Jepon yang diberkati oleh Tuhan, adalah sebuah kebahagiaan khusus buat saya. Diberi kesempatan oleh Opsin pemimpin Koros Jepon untuk mengambil bagian dalam pelayanan firman hari ini, sekalipun via video. Dan saya tahu bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19, Allah punya rencana untuk memberkati kita. Allah punya rencana untuk menolong dan memberkati saudara. Kita siapkan hati kita untuk mengalami lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pagi ini. Sebab itu saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, saat yang indah ini Tuhan kami panggil nama Allah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah yang dahsyat, yang sudah menolong dan memberkati kami sampai pada hari ke-31 di bulan Januari tahun 2021. 31 hari sudah kami lewati tahun 2021 ini dengan keajaiban dahsyatnya pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu pagi ini kami mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah, sebab Engkau ajaib, sebab Engkau sempurna dalam hidup kami. Secara khusus pada saat yang indah ini Tuhan, hamba-Mu boleh berjumpa, bersua, bertemu bersama dengan keluarga kami, para sahabat-sahabat hati Kristus, jemaat Tuhan Koros Jepon. Dan kami tahu sudah diberkati Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu untuk opsi pemimpin Mayor dan Nyonya Agus Paijo. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menolong selalu di tengah-tengah pelayanan mereka, memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Dan hamba mohon berkat-Mu untuk jemaat Koros Jepon di mana saja berada, mulai dari orang tua, para lansia, orang dewasa, orang-orang muda, anak-anak kami, para bayi-bayi sekalipun. Tuhan memberkati mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan jaga jemaat-Mu, lindungi kami, pelihara kami, supaya kami hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Kami rindu dengan firman-Mu, ditegur oleh firman-Mu, dinasihati oleh firman-Mu, diajar oleh firman-Mu. Sebab itu kuatkan kami, tolong kami mengerti akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, karena di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini adalah hari ke-31 di bulan Januari di tahun 2021. Saya mengajak kita semua untuk bersyukur atas penyertaan Allah dan pertolongannya, karena telah menyertai kita menjalani hari-hari kita, mengakhiri bulan Januari 2021 dan memasuki hari-hari yang diberkati di bulan yang akan datang. Besok kita sudah di bulan Februari tahun 2021. Bulan Februari adalah bulan yang diberkati, tahun yang diberkati, saudara-saudara diberkati, dan kita semua diberkati.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan segala isinya, termasuk saudara dan saya tentunya. Untuk itu dia yang memulai kasihnya, dia yang memulai cintanya, dia yang memulai kuasanya saat menjadikan langit dan bumi, termasuk saudara dan saya. Maka untuk itu saya mau ajak kita bergantung, bersyukur, bersandar, dan berharap kepada Dia, satu-satunya Allah yang dahsyat di dalam hidup kita. Ingat saudaraku, sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, Allah kita adalah Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan kepada kita bahwa Allah punya janji dan Dia tepati janjinya. Janji Allah tetap berlaku dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janjinya dinyatakan atas hidup kita. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, perjalanan kehidupan kita tidak mudah. Perjalanan waktu yang kita jalani hari ini adalah hari-hari di mana kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan. Tapi saya mau kasih tahu, saudara harus setia. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan yang taat, kecuali dalam keadaan yang setia. Dan saya mau kasih tahu, saudara harus tetap menjadi orang percaya sampai pada akhirnya Tuhan panggil saudara dan saya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Pandemi COVID-19 boleh menghantui hari-hari kita. Keterpurukan ekonomi boleh saja mewarnai hari-hari kita. Stabilitas nasional yang tidak aman boleh saja mewarnai hari-hari kita. Tetapi saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, setia sampai mati, taat sampai mati. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perkenalkan, nama saya Kapten N. Iqbal Papeo. Jadi nama saya lengkap itu Kapten Muhammad Iqbal. Jadi nama saya Muhammad Iqbal Papeo. Saya lahir di Kota Palu dan besar di Kota Palu. Hidup bersama dengan orang tua, dan pada tahun 95 saya bertobat. Saya percaya Yesus, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat saya yang kekal. Dia Allahku, Dia Tuhanku, Dia penyelamatku. Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara-saudara juga tetap setia. Saya cuma mau kasih tahu, Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Saya mau kasih tahu, Yesus kita adalah Allah yang dahsyat. Dia penyelamat hidup kita. Dia telah tebus kita dari segala dosa. Dia telah menyelamatkan kita dari kebinasaan. Dan ini telah menjadi bagian saya, bahwa di dalam Kristus Yesus segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangannya. Dalam surat Ali Imran ayat 45 dikatakan bahwa Isa Al-Masih terkemuka di akhirat, di dunia. Haleluya. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Saudara boleh tanya, siapakah dia? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Maka bersyukurlah. Tetap setia, tetap taat. Saya bersuka cita opsi pemimpin Korps Jepang Mayor Agus akhirnya Pak Ijo adalah opsir senior yang juga sudah menjadi teladan bagi saya. Sebagai opsir muda, tetap setia sampai tua, sampai jadi mayor, nanti sampai pensiun. Haleluya. Nanti kita akan bertemu
pada waktu pensiun, dan terlebih istimewa kita akan bertemu sama-sama di surga yang mulia. Kita akan memuji-muji Allah di surga yang mulia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, terima kasih kepada Mayor Agus dan juga Nyonya Pak Ijo serta jemaat Church Jepon yang memberikan saya kesempatan untuk melayani firman pada saat yang indah ini. Saya sudah menikah, istri cukup satu, anak sudah dua, ya. Jadi istri saya cukup satu, Kapten Levina Papel, dan anak saya ada dua, ya. Anak saya dua, yang pertama wanita, gadis, ya. Anak saya pertama perempuan, Stefani Naomi Emanuela, sekarang sudah bekerja di Jakarta, sudah selesai kuliah. Puji Tuhan, Tuhan sudah berkati hidupnya dan sekarang dia sudah bekerja di Jakarta. Anak yang kedua laki-laki kelas 2 SMK, sekarang ada bersama-sama di Kolok Batu Jajar. Puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan dahsyat di dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk perkenalan lanjutan, saudara boleh menghubungi saya via WA, nomor telepon. WA saya ada di Mayor Agus Paijo. Saudara boleh minta nomor WA saya, boleh minta nomor telepon saya. Kita boleh bercakap-cakap. Banyak hal yang perlu dipertanyakan, baik hal-hal yang menyangkut pribadi, privasi. Saudara boleh bertanya via telepon atau via WA. Kiranya Tuhan akan tolong kita semua. Pada tahun 2010 bulan Februari tahun 2010, bulan Maret tahun 2010 saya ada di Koros Jepon. Saya cuti kadet. Jadi saya cuti kadet itu di Koros Jepon. Pada waktu itu opsi pemimpinnya adalah Kapten William Jojoburi. Pada waktu itu, jadi pada waktu itu opsi pemimpin Koros Jepon adalah Kapten William Jojoburi. Saya ada di Koros Jepon selama 1 minggu cuti kadet. Saya sempat jalan-jalan ke Lemah Bang. Di situ ada teman saya namanya Benny. Waktu itu dia ONT atau saya kurang begitu paham, tapi dia juga ada panggilan pada waktu itu. Pada waktu itu Benny yang ada di Lemah Bang itu teman angkatan saya. Kami sama-sama teman waktu sekolah di SMP. Ya, jadi saya pergi ke Jepang sekaligus saya kunjungi teman saya itu. Namanya Benny Peking. Ya, saudara bisa tanya ke dia kenal Kapten Iqbal atau tidak. Ya, dia adalah teman SMP saya. Saya pikir perkenalan saya sampai di sini. Ya, saat ini saya melayani di Koros Batu Jajar. Ini masuk tahun ke-6 pelayanan saya di Koros Batu Jajar. Kiranya Tuhan tolong pada waktu-waktu mendatang barangkali kita bisa ketemu face to face, kunjungan antar Koros, ya. Entah Batu Jajar yang berkunjung ke Jepang atau Jepang yang berkunjung ke Batu Jajar. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kita, Tuhan dahsyat di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Tapi saya mau kasih tahu, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang hebat. Dia hebat dalam hidup pribadimu, dia hebat dalam hidup rumah tanggamu, dia hebat dalam segala aktivitasmu. Allahmu dahsyat. Saya ingin mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya membacanya di dalam nama Tuhan, saudara-saudara boleh menyimak. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku.
Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekali lagi saya baca. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Tuhan menolong kita, memberkati kita melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup adalah perjuangan. Setuju? Hidup adalah perlombaan. Artinya kalau mau hidup harus berlomba. Kalau mau berlomba harus berjuang. Tidak mau hidup jangan berlomba. Tidak mau berlomba jangan berjuang. Tidak mau berjuang, apa namanya? Mati itulah. Mati itulah menjadi kategori bagi orang-orang yang tidak mau berlomba, yang tidak mau berjuang. Haleluya. Saya percaya jemaat Torut Jepun adalah orang-orang yang semangat untuk berjuang, semangat berlomba dalam pertandingan iman di muka bumi ini. Maka saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam perlombaan ini kita diminta tidak saja memulai, tapi mengakhiri. Kita harus mencapai garis finish. Kita harus mencapai pada akhirnya. Secara khusus di tahun kekudusan, tema teritori kita, rayakanlah refleksi kekudusan di dalam Kristus. Rayakanlah refleksi kekudusan di dalam Kristus. Orang-orang yang mau hidup kudus, ini kasih tahu sama samping kiri kanan. Orang-orang yang mau hidup kudus, dia mau merefleksikan kekudusannya di dalam Kristus. Dia mau merefleksikan kekudusan hidup di dalam Kristus. Oleh sebab itu pada saat yang indah ini saya mau beritahu kepada kita sebagai hamba Tuhan, refleksikan kekudusan hidupmu di dalam Kristus. Dunia tahu engkau hidup kudus. Amin. Dunia melihat engkau hidup kudus. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa saudara-saudara hidup diberkati oleh Tuhan. Saya yakin saudara hidup kudus dan saudara akan mengalami kemenangan, bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat yang indah ini saya ingin berbicara tentang kekuatan firman di dalam krisis. Oh kapten, hari-hari ini kita hidup susah. Benar. Oh kapten, hari-hari ini hidup kita sulit. Benar. Oh kapten, hari-hari ini kita bisa putus asa, putus pengharapan. Tepat. Kenapa saudara-saudara? Pandemi belum selesai. Corona masih begitu ganas menyerang setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu OTG, ya, orang tanpa gejala, entah itu ODP, orang dalam pengawasan, atau memang orang yang mengidap virus corona, atau mereka-mereka yang sedang terpapar di rumah sakit karena corona. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, kanker, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan kanker yang lain. Oh kapten, ada kanker yang lain? Ada. Apa itu
itu kapten? Yang kami tahu hanya ada kanker jantung, kanker darah, kanker otak, kanker tulang, kanker payudara, kanker rahim. Emang ada kanker yang lain kapten? Ada kanker yang lain. Apa itu kapten? Kantong kering, kanker. Haleluya. Itu juga kanker, saudara-saudara. Gara-gara kanker kantong kering orang jual imannya. Bukankah gara-gara kantong kering orang tidak mau ke gereja? Bukankah gara-gara kantong kering orang lebih mengutamakan pekerjaan daripada mengutamakan Tuhan? Bukankah gara-gara kantong kering orang buru-buru pergi kerja dan tidak mau berdoa? Bukankah karena kantong kering orang tidak mau lagi baca firman? Buru-buru mau kerja, aduh udah terlambat kapten. Semalam saya tidur lama, pagi lambat bangun. Mana ada kesempatan berdoa, kapten? Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu sahabat-sahabatku yang ada di Korof Jepon tentang kuat, tetap setia. Dan kita mau belajar tentang kekuatan firman di tengah-tengah krisis ini. Kekuatan firman di tengah-tengah krisis. Kita akan belajar dari Mazmur 138 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang pertama, kekuatan firman Allah di dalam krisis. Ayat yang ke-7 dari Mazmur 138 dikatakan, Allah akan mempertahankan hidupmu. Jika engkau berada di dalam kesesakan, Allah mempertahankan hidupmu. Allah sendiri yang pertahankan hidupmu. Saudara bisa buka Facebook saya, ada satu lagu yang saya nyanyikan dan saya buat di Facebook. Lagu itu kayak begini. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Haleluya. Jika engkau berada dalam kesesakan, Engkau pertahankan hidupku ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Bukti yang pertama Allah mempertahankan hidup kita. Bukti yang pertama Allah pertahankan hidupmu di tengah-tengah kesulitan hidupmu. Allah berdoa untukmu. Haleluya. Yesus sebelum mengalami masa penderitaan salib, Yesus berdoa kepada Allah supaya murid-muridnya dilindungi, supaya pengikut-pengikutnya dijaga oleh Allah. Oh Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukti yang pertama bahwa Allah mempertahankan hidupmu dikatakan Roh Allah berdoa untuk kita. Dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara bisa lihat dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Roh Allah berdoa untuk kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah perlombaan hidup, di tengah-tengah perjalanan hidup, persoalan datang, masalah datang, tantangan datang, ingat Allah mempertahankan hidupmu. Allah bela kita. Allah menopang kita dengan tangannya yang dahsyat. Terkadang ujian dan cobaan hidup terlalu berat sehingga membuat kita fokus pada masalah daripada fokus kepada Allah. Sebagai hamba Tuhan, saat yang indah ini saya mau katakan, jangan fokus pada masalahmu, tapi fokus kepada Allah yang menyelesaikan masalahmu. Amin. Jangan fokus kepada masalah, tapi belajar fokus kepada Allah yang mempertahankan hidupmu. Ingat, Roh Allah berdoa untuk kita. Dia berdoa, mungkin saat ini
kita merasakan masa-masa tersulit sehingga kita tidak dapat lagi berkonsentrasi untuk berdoa. Bahkan kita tergoda untuk bersikap apatis, menyerah, putus asa, dan keluar dari lintasan perlombaan itu. Saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, Allah membela hidupmu. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, hari-hari penuh kesulitan boleh mewarnai hari-harimu, tapi ketahuilah Allahmu membela hidupmu. Bukti yang kedua bahwa Allah membela hidup kita, Roh Kudus hadir sebagai penolong. Roh Kudus hadir sebagai penolong. Jika aku ada dalam kesesakan, Ia mempertahankan hidupku. Apa buktinya? Roh Kudus menjadi penolong di dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saudara bisa melihat Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Dia bilang apa kepada kita, saudara-saudara? Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, Allah janji ada penolong. Allah janji ada satu pribadi yang akan datang menemani kita, mendampingi kita selama-lamanya. Bukan sesaat, bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 tahun, bukan hanya 1-2 bulan, tetapi selama-lamanya. Penolong itu akan mendampingi hidupmu. Dia akan menghibur, Dia akan memberikan kekuatan. Dia mengerti pergumulan kita. Roh itu turut mendoakan kita. Kehadiran Roh Allah sebagai juru syafaat. Haleluya. Dia menjadi syafaat kita. Kita sesungguhnya menjadi jaminan kepada kita. Inilah yang menjadi jaminan kepada kita bahwa kekuatan firman Allah di tengah-tengah krisis hadir sebagai penyelamat. Amin. Dia menyelamatkan hidupmu, Dia menolong hidupmu, Dia memberkati hidupmu sebagai Parakletos, penolong. Haleluya. Roh Allah hadir sebagai Parakletos, sebagai penyelamat, yang dengan setia mendoakan, menguatkan, menopang iman kita dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaan sampai pada akhir kehidupan kita. Jadi jangan takut, saudara. Jangan gelisah, saudara. Jangan putus asa. Tetap tahan, tetap setia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kekuatan firman dalam krisis yang kedua adalah Allah akan menyelesaikannya bagimu. Ayat yang ke-100, pasal 138 dari Mazmur tadi, ayatnya yang ke-8, saudara-saudara. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Masih dalam pujian yang sama. Pujian yang pertama tadi, ya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Haleluya. Yesus akan menyelesaikannya bagiku. Artinya tidak dibiarkannya engkau menderita sendirian. Amin. Dia tidak biarkan engkau menderita sendirian. Dia tidak biarkan engkau sakit sendirian. Dia tidak biarkan engkau menderita gagal sendirian. Dia tidak biarkan engkau menangis sendirian. Dia tidak biarkan engkau kecewa sendirian. Dia tidak biarkan engkau menderita dan terus menderita sendirian. Kenapa?
Dia hadir menyelesaikannya bagiku. Bukti pertama bahwa Allah menyelesaikan masalahmu apa? Sebagai kekuatan firman dalam krisis hidup kita. Bukti pertama bahwa Allah menyelesaikan masalahmu, yakni Roma 8 ayat 28. Dikatakan apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam kamus hidup orang percaya. Nggak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya ketepatan. Nggak ada. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ingat, Allah turut bekerja. Kita percaya bahwa Allah ada di sana, di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah kesulitan kita. Kita percaya Allah hadir di sini. Allah hadir dalam hidup pribadimu, Allah hadir dalam rumah tanggamu, Allah hadir dalam kehidupan anak-anakmu, Allah hadir di tengah-tengah pekerjaanmu. Bukti pertama, Allah menyelesaikan masalahmu. Dia tidak biarkan kau punya masalah sendiri. Dia tidak biarkan masalahmu dengan istrimu, dengan suamimu. Dia tidak biarkan masalahmu dengan anak-anakmu. Dia tidak biarkan masalahmu dalam pekerjaan. Dia menyelesaikannya bagi. Dia menyelesaikannya bagi kita. Segala kejadian yang Tuhan izinkan, Tuhan mau kita menang. Segala kejadian yang Allah izinkan terjadi dalam perlombaan iman kita, dalam perlombaan hidup kita, baik itu perkara yang menyenangkan, entah itu perkara-perkara yang menyedihkan. Saya mau bilang, sebagai hamba Tuhan, saya mau kasih tahu bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya rencana yang baik, mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Hidup kita akan dibawa lebih dekat pada hadiratnya. Hidup kita akan dibawa lebih melekat pada salibnya. Ini sungguh kekuatan firman di tengah-tengah krisis yang kita alami saat ini. Bukti yang kedua, Allah menyelesaikan masalah bagimu. Tangan Tuhan menopangmu. Mazmur 37 ayat yang ke-24. Dikatakan, jika engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab tangannya menopang engkau. Saudara bisa bayangkan kalau tangan Tuhan menopang hidupmu, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan? Masalah apa yang tidak dapat dituntaskan? Setiap masalah, kalau Allah hadir. Saya mau kasih tahu saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, di mana ada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Kalau Allah hadir di hidupmu, hidupmu akan baik-baik saja. Kalau Allah hadir dalam rumah tanggamu, rumah tanggamu akan baik-baik saja. Kalau Allah hadir dalam pekerjaanmu, pekerjaanmu akan baik-baik saja. Kenapa? Karena tangan Allah yang turut bekerja dalam hidup kita akan menguatkan imanmu. Dia akan menopang engkau dengan pengharapanmu. Coba kita lihat bagaimana pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Jatuh bangun, bukan? Ketika kita jatuh, kita bisa bangun. Ada kekuatan yang membuat kita bangkit. Justru saya mau katakan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah penyakit corona ini, saudara-saudaraku, di tengah-tengah keterpurukan ekonomi, di tengah-tengah stabilitas keamanan nasional yang terganggu, seharusnya kita bersyukur. Bersyukur, kenapa? Karena Allah kita dahsyat. Bersyukur, justru iman kita harus semakin dimurnikan dan kita mengambil keputusan hanya bertumpu, bersandar, berharap kepada Yesus saja dan tidak berharap
kepada yang lain. Saudara-saudara, kekuatan firman yang kedua, bahwa Allah akan menyelesaikan bagimu. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, ingat, Allah menyelesaikan masalah. Yang ketiga, terakhir saudara-saudara, kekuatan firman dalam krisis yang ketiga, bahwa untuk selama-lamanya kasih setia Allah menyertai hidupmu. Mari kita lihat dalam pembacaan kita tadi, Mazmur 138 ayat yang ke-8 dikatakan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Kolops Jepon yang diberkati oleh Allah, bukti pertama akan kasih setia Tuhan dikatakan kekal. Dia tidak akan tarik dari hidupmu, tetapi selama-lamanya. Pemazmur katakan, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Perbuatan tangan Allah yang dahsyat di dalam menjalani kehidupan kita, kehidupan yang lintas batas. Dalam pertandingan iman, dalam perlombaan hidup, ada kekuatan yang sungguh menguatkan kita. Apa itu? Bahwa kita memiliki Allah Sang Pembela, yaitu Yesus Kristus. Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Kristus sebagai pembela kita. Sesungguhnya Dia adalah benteng pertahananmu. Kita tidak perlu mundur lagi. Kita jangan mundur dari iman. Kita jangan mundur dari persekutuan. Kita yang teguh terhadap segala hal, terhadap segala sesuatu yang mencoba menghancurkan iman kita. Kita yang teguh dan bertahan. Alkitab katakan, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Kamu lebih daripada pemenang. Walaupun kita berada dalam bahaya, walaupun mau mengancam hidup kita sepanjang hari, tetapi Yesus Tuhan adalah pembela kita. Amin. Saudara ingat Daniel. Daniel adalah tokoh Alkitab yang hebat. Saya bilang hebat kenapa? Sebab hidupnya selalu dekat dengan Tuhan. Dia sering kali berdoa. Dia terlalu percaya kepada Allah. Sangat percaya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika Raja Darius murka. Kenapa? Karena Daniel tetap berpaut kepada Allah. Dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi titah Darius. Sehingga dalam kemurkaannya Darius memerintahkan supaya para pengawal melemparkan Daniel ke gua singa. Saudara, Daniel 6 ayat 17, Darius bilang apa? Daniel! Ini perkataannya Darius. Daniel! Allah yang kau sembah dengan tekun itu, Dialah yang akan melepaskan engkau. Daniel takut? Tidak. Daniel gentar? Tidak. Justru Daniel mengaminkan pernyataan itu. Daniel menjadikan momen ini sebagai momen untuk mengalami mukjizat. Haleluya. Waktu Daniel dilempar ke gua singa, dalam bahasa saya mengatakan seperti ini. Singa-singanya jadi hilang nafsu makan. Nafsu makannya hilang, saudara-saudara. Nggak ada nafsu makan. Gigi-giginya jadi ompong. Wah, ini lihat Daniel, orang yang taat, yang takut akan Tuhan. Waktu singa-singa itu lihat Daniel, singa-singa itu gentar. Haleluya. Itu bahasa saya. Tapi bahasa Alkitab tidak apa. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-23, Daniel berkata, Allah telah mengirimkan malaikat-malaikatnya dan mengatuk mulut singa-singa. Haleluya. Sehingga singa-singa itu tidak mengapa-ngapakan Daniel.
Ini berarti saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Allah hadir dan menyelesaikannya. Raja Darius katakan, Allah yang kau sembah dengan tekun itu, dialah yang akan melepaskan engkau. Dan haleluya, terbukti Allah melepaskan Daniel dari mulut singa. Apakah Allah tidak bisa buat itu dalam hidup saudara? Apakah Allah tidak bisa kerjakan itu dalam hidupmu? Sanggup, saudaraku. Allah sanggup. Dia pasti sanggup. Haleluya. Dia pasti sanggup. Bukti pertama, Allah menyelesaikannya. Dengan apa? Dengan kasih setianya yang selama-lamanya ada di dalam hidup. Bukti yang kedua, dikatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, Dia yang akan menjadi pembela. Saudara, kalau pihak Allah di pihakmu, siapa yang melawan? Orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Tidak ada yang bisa melawan. Kenapa? Yesus jadi pembelamu. Yesus tampil. Dia tampil sebagai jawaban atas persoalanmu. Dia tampil sebagai sumber pengharapan atas setiap kesulitan hidupmu. Kalau Yesus sudah tampil, siapa yang mau lawan? Tidak ada. Jika Kristus di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah sesungguhnya kekuatan firman di tengah-tengah Kristus yang kita alami. Yang kita perlu dan perlu kita ingat baik-baik adalah Roma 8 ayat 38 ke 9 bilang apa? Baik maut maupun hidup, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa-kuasa baik yang di atas tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Amin. Syaratnya cuma satu, saudara. Apa? Jangan melepaskan diri dari kasih Allah. Seringkali kita gagal, kita mau protes kepada Tuhan. Oh Tuhan berkuasa, tapi kami dihantui, ditakut-takuti oleh COVID-19. Kami dihantui dengan persoalan, dengan tantangan, dengan masalah yang kami alami. Hari ini saya mau kasih tahu sebagai hamba Tuhan, kau punya Allah yang hebat. Jangan pernah lepaskan dirimu dari kasih Allah yang dahsyat itu. Amin. Kau punya Allah yang luar biasa. Allah akan tolong kau. Pribadimu ditolong oleh Allah. Istrimu, suamimu, rumah tanggamu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu. Pekerjaan dan pelayananmu akan diberkati selama engkau tetap berpaut, tetap berpegang, dan tidak pernah melepaskan diri dari kasih Allah yang kekal itu. Akhirnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah Anda merasa seringkali kalah dalam pertandingan iman? Saya mau katakan, kalau engkau merasa kalah dan engkau merasa tidak berdaya, ingat, Allah mempertahankan hidup. Ingat, Allah akan menyelesaikan masalah. Ingat, Allah mengasihi. Kalau Allah mengasihi, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Allah? Mari kita tetap mengasihi Allah. Bagaimana saudara-saudaraku dengan keberadaan tiga kekuatan firman di dalam Kristus? Apakah sebagai orang-orang percaya, bagian yang kita sudah bahas, bicarakan pada saat ini telah menjadi dasar dalam hidupmu atau tidak? Saya cuma mau kasih tahu, apapun masalahmu hari ini, pesan saya, ingat, yang pertama, Allah mempertahankan. Dia mempertahankan. Dia terpaku di atas kayu salib hanya untuk mempertahankan hidup, supaya engkau tidak binasa, supaya engkau tidak mati. Inilah kesimpulan saya. Ketika saya belum percaya Yesus, saya tidak menyadari akan hal ini. Yang saya tahu, saya harus banyak berbuat baik. Yang saya tahu, saya harus banyak kumpul-kumpul pahala supaya saya bisa masuk surga. Tetapi ketika Kristus menyelamatkan saya, iman saya berubah, hidup saya berubah. Saya tahu Allah pasang dada. Kristus pasang dada, dia
langsung dihadap gini. Untuk apa saudara? Hanya untuk selamatkan kita. Hanya untuk menyelamatkan kita, mempertahankan hidup. Yang kedua, Allah menyelesaikan persoalan. Banyak masalah kita hadapi dalam dunia ini, tapi ada satu masalah yang saudara tidak bisa selesaikan. Apa itu? Masalah dosa. Banyak masalah yang sanggup selesai, yang sanggup saudara selesaikan, yang sanggup saudara kerjakan. Tapi ada satu masalah yang tidak sanggup saudara kerjakan. Apa itu? Masalah kematian kekal. Masalah upah dosa dalam hati. Saudara tidak bisa menyelesaikan, tidak mampu menyelesaikan, tapi Kristus hadir. Mau sebanyak apa perbuatan baik saudara, mau saudara kumpul perbuatan baik segudang, selangit, tidak akan sanggup menyelamatkan hidupmu dari murka Allah. Tetapi Kristus di atas kayu salib, Dia bilang masalahmu sudah selesai, tetelestai, sudah selesai, masalahmu sudah beres, masalahmu sudah selesai, hidup kita damai, hidup kita aman, hidup kita selamat. Yesus sudah menyelesaikannya. Yang terakhir, tetapi di dalam kasih Tuhan, Yesus mengasihi. Kalau engkau mengasihi Allah, bukan karena engkau mampu mengasihi Allah, tidak. Kalau hari ini engkau mengasihi Allah, ingat itu karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi engkau. Kalau hari ini engkau merasa, oh saya sudah pelayanan, saya sudah mengerjakan bagian saya, sudah saya bantu pelayanan di Korok, saya sudah bantu pelayanan sekolah minggu, pelayanan PKP, pelayanan PKW, saya sudah bersih-bersih gereja. Saudaraku, saudara hanya menunjukkan bukti bahwa saudara sudah diselamatkan. Tapi saudara perlu menyadari bahwa saudara bisa mengasihi Allah itu karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi saudara. Saya berdoa saudara ditolong, diselamatkan, dibebaskan dari pandemi, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, suami istri, anak-anakmu diberkati. Saya berdoa kepada Allah. Koraf Jepang diberkati Tuhan, Opsir pemimpin diberkati Tuhan, Opsir setempat melayani. Jangan menyerah ya, jangan putus asa. Sebagai jemaat layani Tuhan. Oh kapten, bagaimana melayani Tuhan sebagai jemaat? Banyak yang saudara bisa kerjakan. Mendoakan, dukung OP-mu, dukung gerejamu, dukung. Engkau bisa mendoakan orang-orang yang di sekelilingmu, menguatkan orang-orang yang patah semangat, yang putus pengharapan, kuatkan. Katakan kepada mereka, Yesus sanggup pulihkan hidup. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Firman Tuhan telah disampaikan kepada kami. Maka pada saat yang indah ini Tuhan, hamba berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu atas kami. Kami telah mengerti firman-Mu bahwa Allah mempertahankan hidupku, Allah menyelesaikan persoalanku, bahkan Allah mengasihi hidupku. Kekuatan firman di dalam Kristus menjadikan kami berani melangkah bersama dengan Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19, di tengah-tengah keterpurukan ekonomi bangsa, di tengah-tengah stabilitas keamanan nasional yang terganggu. Kami percaya kekuatan firman ini akan memberikan kemenangan kepada kami di tengah-tengah krisis. Kami berdoa Tuhan, pulihkan Indonesia, berkati Indonesia. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami banjir. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami erupsi gunung berapi. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami bencana alam, gempa bumi. Tuhan, pulihkan daerah-daerah ini. Kami berdoa untuk daerah-daerah yang terancam kehidupannya karena teroris, karena begal, karena terjadi pembunuhan di mana-mana. Tuhan, lawat negeri kami. Berikan ketenangan kepada kami, menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan mohon berkat-Mu untuk Indonesia. Kami lepaskan berkat untuk presiden, wakil presiden. Kami lepaskan berkat untuk wakil-wakil rakyat. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapak, kami mohon berkat-Mu untuk Koraf Jepang. Kami lepaskan berkat untuk setiap kaum pria, kaum wanita, orang dewasa, anak-anak, bayi, balita. Engkau memberkati mereka semua.
Kami mohon berkat-Mu untuk opsir pemimpin, opsir koroh Jepang. Berkati Mayor Agus dan Nyonya Paijo. Berkati anak-anak mereka, berkati pelayanan mereka. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk perkembangan koroh Jepang, pertumbuhan koroh Jepang. Kami berdoa untuk setiap jemaat koroh Jepang. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang mempertahankan hidupku, Allah yang menyelesaikannya bagiku, Allah yang mengasihiku. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudaraku. Tetap setia ya, tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lupa berdoa. Jangan berhenti berharap. Selalu tersenyum dan jangan lupa bahagia. Ingat protokol kesehatan. Selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tuhan berkati kita. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Amin.